Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur. Salam tandan berduri, salam perjuangan dulur-dulur, dan selamat merubah nasib. Nah dulur-dulur, kali ini kita jelaskan, kita tampilkan penampakan sawit. Ini sawit tidak betina, juga tidak jantan. Ya, waria ini namanya. Nah, kenapa waria? Ini gini nih ya. Dari bawah itu ya, dari bawah nih, dari bawah sekali ini naik ke atas, naik ya, naik lagi, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Tuh, buahnya jantan-jantan. Jadi hampir semua jantan ya. Nah, terus ini ada yang baru mekar nih, dulur-dulur ya. Ini bunga baru mekar. Nah, itu pun keluar jantan. Ini kan baru muncul ini dari dompet. Ini langsung keluar jantan. Nah, kenapa ini kok waria? Karena selain jantan, ini misalnya ini dibikin 95% nih ya, kurang lebih ya. Yang 5%-nya itu ada buah. Nah, ini. Tapi buahnya pun enggak memuaskan, dulur-dulur, kecil, terus apa namanya? Jarang-jarang gitu janjangannya. Nah, ini yang kayak gini ya, dulur-dulur, harus ditumbang. Masalahnya saya sudah punya yang sawit model begini nih, umurnya 15 tahun kurang lebih. Jadi gini ya logikanya. Jadi sawit ini dia kawan-kawannya berbuah, dia nutrisi yang diambil ini dia untuk membuat batang saja. Jadi ini umur 3 tahun, jenisnya TN1 ya, dari Batam. Nah, ini batangnya ini dulu-dulu nih kurang lebih 1,5 meter, 150 cm. Sedangkan yang lain ya, yang lain nih tetangganya semua nih keliling nih ya, tetangga nih. Ini baru 3 jengkal lor. Nah, ini baru 3 jengkal kurang lebih ya. Itu buahnya muter tuh, TN1 memang hebat. Nah, memang semua sawit itu dia ada sedikit kadang-kadang nongol bunga jantan karena untuk penyerbukan ya. Jadi satu pohon itu memang dia ada bunga betina dan ada jantan. Nah, tapi ini kan satu pohon ini cuma 2 itu kiri kanan. Kadang-kadang malah ada yang kosong sama sekali, semuanya betina. Nah, kalau tadi buah sebanyak itu loh lur, dari bawah sampai atas semuanya bunga jantan. Nah, ini tak tengok sebelahnya lagi ya supaya jelas. Ini sebelahnya pas ini kan yang tadi yang sawit lanang ya. Ini sebelahnya pas. Ini TN1 besar-besar. Nah, tandan jumbo-jumbo ya. Tandan jumbo-jumbo ya. Keliling lor. Nah, ini malah nggak ada nih bunga jantannya. Semua bunga betina. Tuh nggak ada kan? Nah, keliling nggak ada. Ini baru 3 jengkal. Yang tadi nih sudah 1,5 meter. Nah, sebelahnya lagi nih ya, kita tengok nih yang jantan tadi, yang waria. Kita tengok yang sebelahnya lagi. Ini malah nggak ada yang jantan ini. Ini kira-kira 4 jengkal. Dulur ya, mantap ya. Sedap nih ya. Sedap buahnya. Jos besar-besar. Nah, ini sebelahnya pulau ini ya. Sebelahnya pas. Kita kelilingi, Bay. Kita buktikan bahwa nanti supaya jelas dulur-dulur. Nah, ini buahnya lor, mantap. Nah, itu ada bunga jantan penyerbukan, tapi lagi-lagi cuma 2 tuh kiri kanan ya. Nah, cuma 2. Yang itu tadi hampir 100% semuanya bunga jantan. Jadi yang kayak begini dulur-dulur memang nggak bisa dipertahan, harus segera ditumbang. Insya Allah besok kita tumbang karena musimnya mumpung lagi musim penghujan. Jadi cuacanya nggak terlalu panas bener. Jadi insya Allah langsung numbuh, nggak ada layu. Tapi kalau nyulamnya sudah kena kemarau yang panas trek, ya kebanyakan malah mati. Nah, ini lor ya, kita syuting lagi ya. Ini gimana nih, parah kan? Masa semuanya jantan? Nah, ini lor, kalau tidak ditebang, pengalaman kami yang sudah punya umur 15 tahun, ini pelepahnya itu panjang-panjang, terus batangnya paling tinggi, sehingga nanti kalau misalnya pagi ya matahari mulai terbit itu, yang sebelah barat
ketutup sama daunnya ini, berarti terganggu tuh fotosintesis yang pohon sebelah barat kalau pagi ya. Kalau sore matahari dari barat, kebalikan, yang sawit sebelahnya, yang sebelah timur ketutup daun yang ini. Nah makanya ini apa namanya membuat repot ini kalau kita nggak tumbang, karena dia bongsor sekali, cepat tumbuh tinggi, karena nutrisi yang diambil dari tanah itu tidak untuk memproduksi buah, tapi hanya untuk membesarkan batang. Jadi badannya baik gede, isi nggak ada. Nah kalau gini nih harus ditumbang, karena kalau nggak ditumbang nanti kalau kita sayang ada buahnya 2 biji, nah nanti nyeselnya 30 tahun lor. Jadi yang bijaksana memang, walaupun ini nanti disusul, ini kan baru umur 3 tahun ya, tidak masalah, karena menurut apa namanya anjuran dari perusahaan-perusahaan besar itu diperbolehkan nyisip, yang penting di bawah umur 5 tahun. Nah sekarang baru 3 tahun, jadi masih aman kalau kita sisip. Cuman dulur-dulur tak kasih masukan lagi, apabila dulur-dulur nyisip itu pakailah bibit yang pertumbuhannya cepat, karena kan ngejar yang lain. Nah ada 3 macam setahu saya ya, yang sawit varietas bibit unggul tapi pertumbuhannya paling cepat di atas rata-rata. Yang lain itu cuma 65 cm, ada 75. Ini yang 3 ini 80 cm lor per tahun. Jadi per tahun itu 80 cm. Yang pertama lonsum, yang kedua damimas, yang ketiga PPKS apa ya, lupa saya. Jadi ada lagi PPKS Simalungun. Jadi 3 varietas ini kalau untuk sisip sangat cocok. Pertama karena pertumbuhannya cepat, 80 cm per tahun, jadi bisa ngejar yang lain. Kedua kali pelepah panjang, jadi pelepahnya nggak kalah sama yang kiri kanan. Jadi lor, kalau ketemu yang kayak gini jangan ragu-ragu, segera tumbang, daripada kita miara apa namanya sabut-sabut gitu. Masa kita panen sabut, pengeluaran sawit ini banyak lor, bener banyak. Hitung-hitungannya kita beli lahan, sewa ekskavator, tenaga kerja, pupuk, bibit, obat-obatan segala macam ya. Dari nanam sampai buah 10 hektar Pajero 2 lor. Jadi modalnya itu nggak main-main. Jadi sangat besar. Makanya tidak semua orang bisa buka lahan sawit, karena modalnya sangat besar, sangat pengorbanannya sangat istimewa, sangat berat. Jadi kalau petani kecil nanggung kayaknya mungkin 1 hektarnya susah, berat, karena semuanya mahal, pupuk mahal, apa namanya obat-obat untuk membunuh tunas kayu mahal, galon itu 300.000 per liter. Pupuk kemarin waktu mahal-mahalnya bisa 900.000 lor, 1 sak, 1 karung. Jadi kalau 1 kintal 1,8 juta baru dapat 1 kintal. Nah itulah belum tenaga kerja mahal sekali. Jadi lor, karena modalnya sangat besar, jangan biarkan yang seperti ini disayang-sayang. Nanti katanya ada obat yang namanya obat perangsang supaya yang betina itu, apa yang jantan tuh bisa buah betina lah. Jangan terlalu percayalah apa paten gold atau apa itu ya. Mungkin ada yang berhasil, tapi saya udah nyoba, memang buahnya banyak tapi kecil-kecil brondolannya itu kayak melinjo, jadi nggak ada minyak. Memang buah tadinya begini nih ya, tadinya sabut-sabut begini, cuman kayak apa namanya, kayak mainan, kayak buah apa itu namanya, kayak pinus gitu ya. Ini kayak untian rambut kayak pinus, kayak buah pinus gitu. Jadi kayak buah cemara juga, kayak mirip-mirip gini. Nah memang nanti keluar bunga betina, nanti berbuah. Tapi punya saya ya, bukan menjustifikasi punya orang ya, punya saya udah tak coba pakai obat yang macam-macam buah,
bukan nggak buah, kami nggak bantah, tapi kecil-kecil itu brondolan kayak melinjo, jadi nggak ada minyak, tetap nggak laku juga dijual. Jadi daripada risiko, kalau dulur-dulur ketemu yang sawit model kayak begini nih, wajib ditumbang. Jangan ragu-ragu, pokoknya tumbang, ganti yang baru. Walaupun kita sisip yang baru, tapi nanti kan ada buahnya. Daripada begini, malah menutup sama kanan kirinya, akhirnya kanan kiri kurang sinar matahari, buahnya kecil-kecil loh. Nah ini cuman miara batang. Kita kan bukan nanam akasia kan. Jadi kita ini bukan nanam batang, panen batang, bukan. Jadi mending kalau aren. Ini kan termasuk palem, aren juga palem. Tapi batang aren itu malah keras, bisa untuk bahan bangunan. Tapi kalau batang sawit nggak ada yang keras. Dia empuk lor, lembut. Jadi nggak bisa dipakai apa-apa, busuk. Jadi kita bukan melihara untuk batangnya, tapi untuk kita ambil buah. Maka yang ketemu kayak gini, karena pertumbuhannya sangat tinggi, sangat cepat, menutup kanan kiri, segera tumbang. Nah, dulur-dulur, sekian dulu dulur-dulur yang kami sampaikan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat. Apabila dulur-dulur berjumpa yang kayak gini, tetap waspada, kita kelilingi, jangan mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan orang bekerja ya, karena orang bekerja itu sekedar dia kerja disuruh dibayar. Tapi kalau nggak disuruh yang kayak gini kan dia nggak mungkin ada solusi. Ya dicuekin aja, dibiarin. Karena teman kami banyak punya sawit satu lokasi itu 40 hektar. Jadi yang kayak gini nih banyak, karena bosnya diem di rumah. Kadang-kadang ngontrol yang deket-deket pondok baik, yang dalam-dalam dia nggak kontrol karena capek kan. Nah akhirnya ya menyesal yang kayak gini nggak buah. Ya buah rambut kayak gini, buah kayak buah pinus. Jadi dulur-dulur untuk yang pembudidaya sawit, jangan kita percaya sama 100% ya, jangan kita percaya 100% sama pekerja. Tapi luangkan waktu, suatu saat kita kontrol satu persatu. Kalau ada kayak gini langsung tumbang, kasih tanda. Nah, sekian dulur-dulur yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita dikasih umur panjang supaya bisa ketemu kembali. Kita bahas lagi masalah-masalah yang timbul di kelapa sawit, karena bermacam-macam masalah ada di kelapa sawit. Nah, dulur-dulur sekian dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.